warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya buat kita bersama hingga dapat hadir di ruang yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya dan membuka pintu hati kita untuk ke yang lebih baik. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Solok Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Solok Selatan, yang terhormat kepada guru penggerak SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selanjutnya, peserta seminar aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Solok Selatan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara seminar aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Solok Selatan dalam bentuk berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kita masuk pada acara pertama, yaitunya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suryani. Kepada Ibu Suryani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mira Novita Sari. Kepada Ibu Mira disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Solok Selatan, sekaligus penyampaian secara umum kebijakan Merdeka Belajar kepada Bapak Dr. Andus Asril, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bersyukur kita pertama Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini dengan izin dan ridhonya kita berkumpul pada malam ini dalam kegiatan seminar aksi nyata destinasi positif calon guru penggerak angkatan 6 SMA Selatan. Mudah-mudahan kita kali ini mendapatkan juga dan dukungan, bantuan dan bimbingan dari Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian salam kita sampaikan kepada kita semua Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6 2022 SMA Selatan,
memuliakan Bapak Ibu Majelis Guru SMA 1 telah hadir pada kegiatan seminar ini. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mulai tahun 2021 dalam bentuk piloting pada beberapa sekolah penggerak seluruh ada 2.200 sekolah penggerak pada itu SD, SMP, SMA dicobakan itu baru dan mulai itu. Nah, alhamdulillah kebijakan kita ini didukung dengan semangat Bapak Ibu Majelis Guru kita, sehingga kita baik dalam program guru penggerak angkatan 6 kita bersama-sama mengikuti seleksi pada waktu itu terpilihlah 4 orang dari kita yang dinyatakan lulus sampai seleksi tahap 2 dan melanjutkan dengan kegiatan yang namanya pelatihan sampai nanti pada bulan Mei 2023. Insya Allah kita masih menunggu hasil seleksi guru penggerak angkatan 8, 9 yang diikuti lebih dari 10 orang kita. Menurut semakin banyak kita yang bisa dinyatakan lulus dalam program guru penggerak itu. Di samping 4 orang kita sudah dinyatakan lulus tahap 1 dalam program. Sebanyak mungkin menjadi guru penggerak sehingga akan mempunyai efek dan dampak nyata kepada aplikasi kurikulum di dalam kelas. Karena bagaimanapun canggihnya, bagusnya kurikulum dirancang oleh pemerintah, itu tidak ada artinya kalau kita yang mengaplikasikan dalam kelas tidak punya kompetensi. Guru penggerak merupakan salah satu cara meningkatkan kompetensi guru dalam mengaplikasikan kurikulum merdeka dalam bentuk aksi nyata di dalam kelas. Yang kedua, kita perlu merubah paradigma kita, mindset kita. Kurikulum merdeka, kurikulum yang mengajak kita semua, baik pimpinan sekalipun tidak kita sekolah penggerak, maupun kita mas guru, mencoba merubah mindset kita. Kalau selama ini mungkin kita menganggap kita guru adalah manusia yang serba tahu. Kita mengajar siswa belajar. Tapi dalam kurikulum merdeka itu dibalikkan. Saya setiap bertemu dengan kawan baik di Solo, di Provinsi bilang itu ini kepala sekolah ini semangatnya luar biasa. Maksud juga kemarin itu acara PKK, ibu saya dampingi terus. Oleh ibu itu mereka masih kita bersama. Barang kita berpikir positif, mengembangkan pikiran kita, merubah mindset kita, cara mengajar kita. Yang ketiga, kurikulum merdeka, guru penggerak dan aplikasi di lapangan, kita berharap bagaimana sekolah kita semakin hari mewujudkan yang namanya kenyamanan di sekolah. Dan maka bagaimana kita bisa mengurangi seminim mungkin aksi bullying, aksi rot, aksi kekerasan lainnya, baik kekerasan fisik, kekerasan fisikis maupun kekerasan verbal. Ini kembali meminta kecerdasan kita dalam bersikap. Mulai ini akan bisa terwujud dari bapak-bapak ibu penggerak kita 4 orang sebagai motor. Dari 4 orang ibu penggerak ini kita berharap akan mengimbas kepada bapak-bapak ibu guru lain. Semua kita dalam belajar meningkatkan kapasitas kita. Maka pemerintah memberi penghargaan pada ibu. Ini penghargaan pemerintah kepada guru penggerak. Bapak ibu guru penggerak ini yang telah pernah menjadi wakil, ini adalah cikal bakal besar untuk bisa menjadi pengajar di lembaga pendidikan. Karena sekarang tidak lagi namanya pelatihan mendapatkan LUKS. Di bulan Mei nanti keluar lulus dari lulus guru penggerak. Setelah sertifikat guru penggerak keluar, sertifikat ini akan bisa menjadi landasan seorang guru untuk maju lebih lanjut menjadi manajer atau mungkin pimpinan di suatu lembaga pendidikan. Jadi kita dukung sekolah, mendukung semaksimal mungkin program ini. Kalau dalam 2022 kita sambil berjalan memperbaiki. Dalam bahasa Solo saya adalah sambil berlari Marrakesh Sarawak, di mana kurang untuk kita perbaiki. Mudah-mudahan di 2023 akan semakin kita support dan dukungannya lebih nyata, sehingga 2023 2024
pelaksanaan IKM yang didukung oleh Bapak Ibu guru-guru penggerak, Bapak Ibu guru penggerak praktek, IKM itu akan lebih mampu menunjukkan siswa yang mampu menunjukkan keinginan dan cita-citanya. Kita tidak bisa bicara masa anak. Saya beberapa orang didatangi oleh orang tua dari kami yang bahagia. Dan tadi pagi ini akan juga kita ini keluarga kita, mantan keluarga SMA 1 Sartan. Karena cucunya mengikut orang tua masuk sekolah A, tentu ini tidak sesuai dengan bakatnya. Sekarang kita mau ujian, minta tolong. Ini kan perlu dijadikan secara pribadi kekeluargaan. Kalau secara pribadi saya bisa itu sebagai secara pribadi. Bagaimana cara itu gunakan? Apa artinya? Kita dari hari sekarang bahasa anak harus ini yang itu. Biarkan anak itu mereka sesuai dengan keinginannya. Kalau saya ngirim pesan, ngirim file, saya minta bantu sama anak saya. Apa artinya mereka ada waktu kita? Karena mereka punya waktu yang lebih luas untuk membuka. Memang banyak anak kita yang membuka hal-hal yang negatif. Tapi juga tidak sedikit anak-anak kita yang membuka menggunakan media itu sebagai hal yang positif. Jadi artinya apa? Tidak masanya lagi sekarang kita mengatakan saya guru, saya yang pandai, saya yang hebat, saya bukan. Maka itu mereka dirancang bagaimana pembelajaran itu kembali kepada anak. Dengan itu dinyatakan bahwa pembelajaran berpusat kepada anak. Kalau bahasa agak ekstrimnya, Bapak Ibu bahagia bahasa ekstrimnya, saya dengar sering dengan ini dan dengan kita bagaimana kita menghamba beranak dalam pembelajaran. Maka tentu ini membutuhkan strategi-strategi, pola-pola pembelajaran yang berkembang terus. Tidak main lagi sekarang yang namanya CBSA. Catat buku sampai habis. Kita hanya sebagai pendamping, fasilitator pembelajaran. Tapi memang kembali kepada kita bersama. Tidak ada anak yang tidak mampu mempelajari diri. Yang ada adalah anak belum menemukan guru yang mampu mempelajarkannya. Yang berarti apa? Yang ada kita guru yang belum mampu mempelajarkan anak. Ini bisa kecil-kecil. Tidak ada bapak ibu guru yang tidak bisa mempelajarkan anak. Yang ada mungkin pimpinan top manajer sesuatu yang belum mampu menggerakkan guru. Bagaimana dia meningkatkan kemampuan kepada seluruhnya dalam mempelajarkan anak. Tentu bisa ini ke atas nanti top manajer itu. Maka tidak lain benar dia. Pada hari ini kita coba merubah paradigma kita dan bentuk aksi nyata positif. Kita selalu mengupgrade, memperbaharui pemahaman kompetensi kita. Satu soal yang dia bukan berarti saya mengikuti berbagai kegiatan lomba itu bukan berarti menjadi pemenang dari itu. Saya kejarkan apa kemarin best practice saya ikuti. Ada lagi kemarin lomba menulis tentang wanita perempuan Minang. Saya kejar dalam buat jam selesai. Apa artinya itu dia? Bukan saya ingin menang, tidak itu dia. Itu hanya memotivasi Bapak Ibu. Selama yang muda-muda, benda positif. Calon guru penggerak angkatan 6 SMA 1 Susatan 2022 dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar ini kita nyatakan dibuka secara resmi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang bergerak angkatan 6 sebagai pemateri kedua, yaitunya Bapak Zulfikri SAG dengan moderator Bapak Zul Azari dan notulen Ibu Erin Novita. Kepada Bapak Zul Azari sebagai moderator kami persilakan memimpin jalannya seminar pada materi kedua ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita wajibkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan siang ini kita
diberi kesempatan untuk sharing tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam acara diseminasi aksi nyata dari budaya positif CGP Angkatan 6 yang akan dipresentasikan oleh sahabat kita Bapak Zulfikri SAG. Kepada Bapak Zulfikri kita beri kesempatan untuk menjelaskan ya, memaparkan, berbagi pemahaman kepada kita tentang 5 posisi kontrol. Kepada Bapak Zul kita persilakan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, kalimah sudah disampaikan oleh Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, apakah semuanya bahagia atau ada yang kurang bahagia? Bahagia? Wah, jangan sampai tidak bahagia. Kalau kita tidak bahagia, maka siswa kita juga tidak bahagia. Oke? Baik, untuk sebelum kita masuk kepada materi, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, kita simulasi sebentar. Kalau saya sampaikan, saya sebut 1, maka semuanya yes. Kalau 2, yes. Kalau 3, bagaimana kira-kira? Yes. Ya. Kalau 3, yes. 2 ya. Jadi kalau 1, yes. 1 kanan saja. Kalau 2, yes. Kalau 3, yes. Oke, bisa? Baik, kita tes. 1, yes. 2, yes. 3, yes. Oke, tapi masih kurang semangat. Coba ulang sekali lagi. Agak keras suaranya. Ya, dulu ya. Ya. Iya. Kamu bisa? Yes. 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 Oke, kita tapi yang sebenarnya keluarkan suaranya dan tenaganya. Kalau bisa sampai berdiri boleh. Nah, silakan. Pada Ibu berdiri supaya tidak ngantuk. Oke, kita mulai. 1, yes. 2, yes. 3, yes. Kalau kita acak gimana? Bisa? Yes, yes, yes. Kalau 2 berarti? Yes. Kalau 1? Yes. Kalau 3? Yes. Kita acak bisa? Siap. 2, yes. 1, yes. 2, yes. Biasa. Kalau 2? Kalau 3 berapa? 1, 2, 3, yes. Luar biasa keterangan. Terima kasih. Kita masuk kepada materi yang kedua ini, yaitu masih tentang budaya positif. Budaya positif. Kira-kira ada nggak budaya yang negatif? Ada ya? Ada positif, ada negatif. Dan insya Allah kita akan membuat gerakan budaya positif. Ya, mungkin ada teori-teori baru yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh pendidikan. Nah, nanti insya Allah ada salah satunya namanya adalah Diane Kosen ya, itu teori restitusi. Tapi kita lihat dulu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada 2 sebenarnya. 5 posisi kontrol. Kira-kira menurut ibu-ibu posisi kontrol ini untuk siapa? Untuk siapa kira-kira ini? Posisi kontrol siapa yang mengontrol? Diri sendiri? Apakah guru atau siswa? Oh, guru. Oke, betul sekali. Guru ya. Posisi kontrol itu yang disebut posisi kontrol di sini adalah guru. Pernah
posisi guru itu seperti apa? Nah, ada bermacam-macam, ya, bermacam-macam bentuk posisi kontrol bagi guru. Nah, ini dia. Ada sebagai penghukum, ya, ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada juga posisi guru itu sebagai teman, ya, diajak berteman ya siswa. Kemudian ada juga pemantau, ada juga terakhir manajer, ya, sebagai manajer. Sebelum saya lanjut, ya, sebelum saya lanjut, kira-kira yang ibu ini sukanya mana? Boleh saya tanya. Sukanya yang mana? Ya? Teman. Oh, oke, ini teman ya, dengan siswa ya. Yang lain? Ada yang beda? Hah? Manajer. Oke, kenapa? Kenapa? Oh, ya, bisa sih. Kata kuncinya ngobrol dan Rubina. Oke, terima kasih kepada Ibu apa? Oh, Rubina ya. Terima kasih. Baik, ada tadi yang milih posisi sebagai teman, ada yang milih sebagai manajer. Nah, yang mana kira-kira yang terbaik ya? Nah, ini kita lihat. Nanti dari uraiannya kita akan tahu jawabannya, ya. Nah, ini kita lihat penghukum dulu. Penghukum biasanya kalau penghukum kita tahu ini kesannya agak apa ya kalau penghukum itu seperti hakim gitu ya, seperti hakim atau seperti pengacara, jaksa gitu ya. Nah, ini dia hukuman fisik. Ini kalau posisi guru sebagai menghukum secara fisik. Misal, mungkin ada yang menerapkan ya, hormat bendera di tempat yang panas. Ini kan hukuman fisik. Ya, ini menghukum. Kemudian verbal dengan kata-kata, ya. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, waam, gitu ya, mata melotot, kemudian jari menunjuk menghampir, ya, ini penghukum. Kalau ada yang seperti ini, berarti posisinya sebagai penghukum. Ini kata-katanya. Sudah tertutup, habis, hilang. Di bawahnya ada kata-kata patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, ini kata-kata begitu ya. Kalau guru yang seperti ini, nah ini penghukum. Kamu selalu saja salah, kamu selalu saja terlambat. Ada kata-kata seperti ini. Nah, ini penghukum. Kita lihat yang kedua. Kita bandingkan dengan yang pertama. Pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini kebalikannya, suaranya lembut, ya, suaranya lembut, membuat siswa itu merasa tidak nyaman dan dirinya sama. Dia seolah dia seorang yang gagal gitu, ya. Kalau ada seperti itu, berarti dia membuat siswa itu bersalah. Ya. Saya begini. Tolonglah, gitu ya. Nah, ini kata-kata tolonglah wahai Ananda, ya. Ya. Nah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Ini kata-katanya. Ibu sangat kecewa. Bapak sangat kecewa. Sudah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ya. Jadi kata-kata ini seperti membuat rasa bersalah. Apakah itu efektif? Ini ya masih belum posisi yang terbaik. Ada
Oke, ini contoh saja. Misalnya tadi saya sampaikan, nah ibu sangat kecewa, ya bapak sudah sering mengatakan kepada kamu masih juga kamu seperti ini, ya kamu ini pasti terlambat terus. Ini kata-kata seperti ini. Baik, enggak, kalau yang tadi itu sebenarnya ada menghukum. Kalau yang merasa bersalah, akhirnya apa ya? Akhirnya siswa itu menjadi tertekan. Dia merasa orang yang gagal dan tertekan. Dan untuk melampiaskan kegagalannya itu, karena dia tertekan, kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang negatif. Sering ya, sering melakukan negatif pada dirinya atau kepada orang lain. Nah, ini. Lanjut. Nah, bagaimana kalau teman? Posisi guru, ya, posisi kontrol itu sebagai teman. Nah, sebagai teman, mengontrol murid melalui persuasi dengan pendekatan, hubungan baik dan humor, kadang-kadang sering bercanda, ya, sering ngobrol, gitu. Kemudian, ayo bantulah ini demi bapak, ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini juga sebagai teman, ya. Kalau lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, oke. Ini kata-kata seperti ini adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman itu hasilnya kurang efek gitu ya. Maksudnya siswa itu menjadi tergantung kepada kita. Kalau kita sebagai teman sering membantu siswa, akhirnya siswa itu tergantung kepada kita. Nah, ini kalau sebagai teman. Baik. Kemudian ada yang berapa ini? Sudah berapa? Satu apa tadi? Penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Nah, memantau ini seperti apa? Ya, memantau berarti mengawasi, ya, mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ketika ada siswa yang bersalah, ya, ada siswa yang melanggar, langsung saja disampaikan oleh guru ini, hal seperti ini yang kamu kerjakan kira-kira sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan atau tidak? Tidak, Pak, misalnya. Nah, ini kan berarti pemantau hanya mengawasi. Oh, kalau begitu apa konsekuensinya? Kalau saya tanya, kamu tahu bahwa perbuatan kamu ini salah, tidak sesuai dengan aturan, apa konsekuensi yang akan kamu lakukan? Apa konsekuensi dari yang tindakan kamu ini? Ya, saya tidak tahu. Apa? Ya, apa sanksinya? Nah, sudah tahu kan? Sanksinya apa? Terus akhirnya siswa melakukan sanksi yang sudah ditetapkan. Nah, ini namanya pemantau. Lanjut, manajer. Nah, kira-kira manajernya seperti apa? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki tampilan di posisi teman atau pemantau. Nah, jadi artinya seorang manajer itu dia sudah tahu nih bagaimana posisi teman seperti apa, sebagai pemantau seperti apa, sebagai pendukung seperti apa, sudah paham. Tapi yang dia lakukan tidak itu. Apa yang dilakukannya? Nah, yang dilakukannya adalah, dia akan bertanya seperti ini, ya, apa yang kamu yakini tentang masalah ini? Nah, apa yang kamu yakini? Ya, tentang masalah ini, masalah apa ini sebenarnya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, apa yang kamu yakini? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, tapi ini manajer ini, ya, adalah posisi yang terakhir dan sangat relevan dengan topik berikutnya, yaitu tentang 3 restitusi. Nah, jadi
yang memilih mengajar tadi itu adalah posisi terbaik. Kenapa? Dia tidak menghukum tidak marah-marah gitu, ya. Dia tidak marah-marah. Dia tidak pula sering bercanda, ya, dengan siswanya, tapi dia mengarahkan murid itu, dia mengarahkan siswa itu menyadari tanpa menyinggung hatinya, tanpa menyinggung perasaan hatinya, dengan gaya dengan teori 3 restitusi. Apa itu? Baik, kita lanjut. Ini dia, kita langsung saja. Ini topik yang kedua, ya. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ini ada penjelasannya. Ada 3 bagiannya. Apa yang segitiga itu? Menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. 3 urutan untuk segitiga restitusi. Apakah itu restitusi? Ini diagramnya, ya. Ada segitiga. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas siswa ini. Kemudian validasi tindakan yang salah seperti apa? Menanyakan keyakinan yang ketiga. Apa kata-katanya? Kalau untuk menstabilkan identitas, pertanyaan yang dimunculkan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira ibu pernah menyampaikan kepada siswa. Ketika ada siswa melanggar peraturan, kita sampaikan. Misalnya ada dia emosi berkelahi, gitu kan? Dan dia sampaikan, ya, Bapak pun merasakan kalau dalam posisi kamu, Bapak juga akan melakukan itu. Ini contohnya. Tapi bukan terhenti sampai di situ, ya. Masih ada tahapannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kata yang dimunculkan adalah kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan seperti ini. Artinya apa? Kita berpihak kepada murid, berpihak kepada siswa. Bukan langsung dengan kata-kata melotot matanya, menghardik kamu ini, kalau gitu, ya. Tapi dengan bahasa yang seperti ini, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan bahasa-bahasa yang mirip. Oke? Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan. Apa saja kalimat yang dimunculkan kepada siswa itu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Artinya itu, ketika misalnya dia ada contoh di video, kita tampilkan, ada siswa yang contohnya, ya, ada siswa yang emosi menuju temannya, ya, menuju temannya, bengkak kepalanya, dan kita tetap berbahasa seperti itu, ya. Kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Lalu kita dengarkan apa jawabannya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Atau apakah Bapak Ibu paham tentang keyakinan? Mirip dengan kesepakatan kelas, ya. Mirip lah, ya, sebenarnya ada perbedaan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati dekat ini? Atau keyakinan sekolah. Peraturan sekolah apa yang berkaitan dengan ini? Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, baik. Kita lihat. Ini dia segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dia penggagasnya yang punya teori ini adalah Dian Roset 2001, ya, dalam bukunya restrukturisasi. Baik.
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari ini sudah masuk yang pertama nih, segitiga restitusi. Yang pertama tadi ini rinciannya. Segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Nah, ini kita harus pahami latar belakang anak. Ya, karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, yang mencoba untuk menjadi peserta sadar, namun ada benturan. Jadi anak-anak yang kata kita nakal, ya, anak ini nakal, anak ini sering sekali melakukan pelanggaran. Sebenarnya anak ini, ya, mayoritasnya itu karena apa? Karena mereka itu ada yang hilang dalam dirinya, ya. Ada yang hilang, apa itu? Ada yang hilang, apa itu? Yang hilang dalam diri itu ada apa ya? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ini senang-senang, ya. Pasti setiap orang pasti ingin senang, ingin bahagia, lagi. Ingin apa? Ada rasa kasih sayang, ya kan? Ada ingin memiliki kekuasaan, power, gitu ya. Ada fun, ada power, ada love and belonging. Nah, ini dia istilahnya, ya. Love and belonging itu. Jadi setiap orang itu ingin memiliki rasa kasih sayang. Barangkali anak ini melakukan pelanggaran karena tidak dapat kasih sayang, ya, tidak dapat kasih sayang, butuh perhatian. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan apa pelajaran di Mika. Ya, oke. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dan iya. Bahkan kita sampaikan seperti itu. Ya, untung saja tidak mati ya. Ya. Untung saja tidak pingsan ya orang yang begitu. Masih ada untungnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 sudah terlaksana, sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, seperti apa? Bagusnya dengan contoh ya, keren ya. Video yang saya ada wawancara yang mana? Kemudian dengan
seharusnya. Nah, kira-kira seharusnya seperti apa yang dilakukan oleh dia ketika ada yang menuduh ya tanpa bukti yang tidak tahu dia sebenarnya. Nah, seharusnya seperti apa yang dilakukan? Selanjutnya yang dilakukan itu disyarai itu. Terus menyetan itu sebagai Kalau kita lihat contoh yang kedua yang ini materi kita contoh video ini, Pak Ibu. Nah, jadi kata-kata umumnya. Iya Pak, saya masih bersabar dan saya meminta saja. Ya benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Nanti kamu memilih untuk apa yang akan jadi sana. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan bos, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan bos atau wajibnya tidak? Jadi keyakinan bos mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sama menjadi orang lain. Kamu meyakini tidak? Mengambil orang itu penting buat kamu. Ya kurang Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang bisa mengerti untuk kita dengarkan. Apabila kita sedang marah, Ya saya bisa mengakui. Nah dengan ini semua saya bisa Kamu keyakinan. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga bisa bersabar dan Baiklah kalau begitu. Yuk kita bagaimana? Baik, itu Bapak Ibu, ini contoh. Tapi sebenarnya kira-kira bisa nggak kita aplikasikan pada siswa kita? Nah, mudah-mudahan bisa ya. Mudah bisa. Kita mulai dengan apa tadi? Menstabilkan identitas. Nah, kita tanya-tanya dulu tentang apa masalahnya, apa kasusnya, apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita giring ke validasi apa tadi? Dan kita giring kepada kira-kira ini sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak, keyakinan sekolah. Nah, lalu akhirnya dia mengetahui dan kita arahkan siswa itu menyadari dan bahkan mencari solusi sendiri. Jadi bukan guru yang mencarikan solusinya, dia mencari solusi sendiri. Ya, akhirnya dia yang mengusulkan apa tindakan dia. Ya, kalau sudah dia mengaku seperti itu, mau memperbaiki keadaan, apa yang dilakukan setelah itu? Akhirnya dia mau minta maaf, mau menyelesaikan masalah. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ya 5 terus dikontrol dan 3
restitusi ini dapat menjadi pemahaman baru dan insya Allah bisa kita aplikasikan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di kelas ataupun di sekolah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Azul. Kita beri aplaus dulu untuk penampilan Azul. Oke, restitusi ya. Jadi sudah ada segitiga ya, bukan segitiga bermuda tapi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, jika ada yang berminat masih terganjal-ganjal di hati, terkalang-kalang di lidah, boleh kita buka dua penanya. Jika ada yang juga mau menambahkan juga boleh. Oke Bapak Ibu, silakan, ada yang mau bertanya atau mau mempertegas Miss Didi tadi? Oke, kita kasih kesempatan kepada Miss Didi. Kita ganti dengan Miss Yuri ya. Silakan Miss Yuri. Terima kasih Pak Zul. Sebenarnya di sini bukan bertanya Pak Zul ya. Kalau di sini mungkin berkomentar. Jujur saya katakan, saya untuk 5 posisi kontrol tadi, saya pernah mengalami kelima-limanya. Wow. Saya pernah berada di posisi sebagai penghukum. Ketika siswa terlambat, saya kasih hukuman kepada siswa apakah itu menulis sampah, membaca hafalan, bukan itu adalah penghukum. Saya pernah menjadi seperti itu. Kemudian juga saya pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Ketika anak selalu terlambat, dia terus saya terlambat. Ketika saya berbicara dengan lembut, saya katakan, nah kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Jadi kan saya sudah menunjukkan pembuat rasa bersalah. Dan saya juga berada pada proses teman. Sebagai siswa yang saya bina, saya rangkul dia seperti teman saya sendiri. Saya humor berbicara layaknya antara teman. Saya juga pernah melakukannya dan juga memantau sampai ke posisi manajer. Saya berada ke 5 posisi ini pernah. Jadi terima kasih atas materi yang disampaikan Pak Zul, mengingatkan kita sebagai guru mana yang terbaik. Berarti mulai dari sekarang kita istilahnya, mungkin kita akan merubah diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Berarti dari penyampaian materi Pak Zul tadi, posisi manajer lah yang hendaknya kita terapkan dalam lingkungan PBR kita, bukan posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun memantau. Berarti posisi terbaik adalah posisi manajer. Terima kasih materinya Pak Zul untuk mengingatkan kita sebagai guru. Insya Allah akan saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih. Komentar saja. Ya, terima kasih banyak Miss Yuri. Mudah-mudahan itu bukan bagi untuk Miss Yuri atau teman-teman semua, juga bagi saya sendiri juga ini pelajaran yang penting dan memang kita harus aplikasi. Ya, sudah. Oke, ada lagi? Cukup? Atau mungkin dari kami Pak Zul? Tadi dalam proses segitiga restitusi yang Pak Zul sampaikan, ada mungkin dari teman-teman kita ini yang mengganjal mungkin ya. Anak melakukan kesalahan, Anda tidak apa-apa, saya pun akan seperti itu. Berarti kita kan ada, walaupun memvalidasi ya, tapi nanti akan ada muncul mindset yang ada di kepala anak. Berarti tidak ada. Ini tahap awal. Apakah dalam setiap kita melaksanakan kegiatan restitusi yang seperti Pak Zul sampaikan tadi, apakah kegiatan yang tadi itu kan dari sekian 2 contoh yang Pak Zul sampaikan tadi melalui tampilan videonya, keduanya jika saya pun ya di
dibicarakan, difitnah seperti itu, maka saya akan meledak juga. Berarti kan kita menganggap ini bagaimana komentar Pak Zul kira-kira tentang ini? Ini sedikit menyentik kami juga ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang tersentik, tapi saya sambung aja lidahnya. Nah, demikian Pak Zul, kami kembalikan kepada Pak Zul. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Nasri. Memang ya, kalau sekilas kita dengar dengan kata-kata seolah-olah kita mendukung siswa itu bersalah. Tapi itu hanya sekilas, padahal itu baru awal. Kalau menurut saya ini adalah taktik, gitu ya. Taktik, strategi kita bagaimana siswa itu akhirnya bisa connect dengan kita, ya, bisa connect dan masuk. Kata-kata kita terakhir itulah yang kita inginkan, yang di ujungnya. Nah, kalau kata-kata pertama tadi itu sebenarnya untuk menenangkan dia. Nah, kalau apalagi ini kalau ada orang emosi, gitu ya. Kalau ada orang emosi, siswa yang sedang bermasalah, penuh dengan emosi-emosi, maka ini sangat tepat sekali kita menggunakan 3 restitusi ini. Nah, seolah-olah kita berpihak, kan gitu. Sebenarnya memang iya kita berpihak kepada siswa, kan itu. Yang guru penggerak ini kan tujuannya, ya ada kata-kata tadi yang disampaikan juga oleh kepala sekolah kita, menghamba kepada murid, bukan berarti beribadah kepada murid, ya. Tapi artinya semua yang kita lakukan itu untuk murid, gitu. Ya, nanti kita berpihak kepada siswa, tapi ini adalah strategi bagaimana kita menggiring dia untuk memahami dan berpikir mencari solusi. Kalau dia dalam kondisi emosi, nggak mungkin dia bisa mencari solusi, nggak mungkin dia bisa berpikir jernih. Nah, ini dengan kata-kata seperti tadi, akhirnya dia menjadi tenang, akhirnya dia memahami dia bersalah, dia paham dia salah, tapi bukan kita membuat dia bersalah, enggak. Nah, tapi akhirnya dia sendiri yang mencarikan solusinya. Kalau kita sudah satu blok dengan dia, nah dia, kalau kita sudah satu blok dengan siswa, artinya apa? Kita tidak bertentangan, ya. Jangan sampai untuk menyelesaikan solusi itu kita bertentangan dengan siswa. Kalau bertentangan, apalagi dengan kata-kata yang tidak berpihak kepada dia tidak akan berubah. Ya, dia tidak akan berubah, bahkan mungkin dendam. Nah, kalau yang penghukum tadi, itu dilakukan dengan kata-kata kasar, menghardik di depan teman-temannya, pasti dia dendam. Nah, itu makanya ada kejadian, ada motor berguru yang kepes gitu. Ini ada yang dendam gitu ya. Nah, jadi dengan kita berpihak kepada siswa, akhirnya kita giring siswa itu memahami dan dia sadar bahwa dia melakukan tidak sesuai dengan kesepakatan atau peraturan kelas dan peraturan sekolah. Akhirnya dia sendiri yang mencarikan solusi. Kalau seandainya kan itu terakhirnya. Kalau seandainya dalam posisi orang yang terbaik, orang yang ideal seperti apa, itu juga bisa kata-katanya. Akhirnya dia pikir, oh ya, kalau saya orang yang baik, orang yang ideal, maka saya tidak akan emosi. Nah, gitu. Oh, mungkin teman ini, artinya itu ya, mungkin teman ini dia kurang kasih sayang atau apa gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau seandainya dia bisa jawab, silakan. Demikian. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Zul, ya, jawaban yang sangat baik sekali, dan terima kasih juga kepada Disiwi yang telah memberi prof tadi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga ini dapat sama-sama menjadi perhatian kita ke depan. Demikian
diskusi kita pada siang hari ini. Karena mau zuhur, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri aplaus untuk benar-benar Pak Zulkifli. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Penyaji dan beberapa komentar dari kita sebagai peserta seminar. Baik, semoga apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir pemateri kita dapat banyak ilmu untuk membuat peserta didik kita bahagia, tentunya lewat keyakinan dan membentuk dunia berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Akhir kegiatan kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Benny Iones. Kepada Pak Benny Iones disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita tumpangkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi ada pembekas di hati kita, kemudian bisa kita terapkan di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan sampaikanlah kepada kami yang salah itu salah ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribana wa ila syarr ab'idna wa qadi hawaijina fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teman-teman sekaligus berakhir pula kegiatan seminar aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Solo Selatan. Saya selaku protokol menutup kegiatan dengan mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.